Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Hijrian Angga Prihantoro LLM selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman kelompok saya untuk mempresentasikan materi mengenai dinasti Bani Umayyah. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu yang pertama ada saya, Siti Iqsal Bayani Putri Yuliani, yang akan membahas masa pembentukan Bani Umayyah. Yang kedua ada Raihana Wisna, yang akan membahas masa kemajuan Bani Umayyah. Dan yang terakhir adalah Putri Saskia, yang akan membahas mengenai masa kemunduran Bani Umayyah. Baiklah, langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb di Damaskus dan berlangsung hingga pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang politisi handal di mana pengalaman politiknya sebagai gubernur Syam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan cukup mengantarkan dirinya mampu mengambil alih kekuasaan dari genggaman keluarga Ali bin Abi Thalib. Tepatnya setelah Hussein, putra Ali bin Abi Thalib, dapat dikalahkan oleh Umayyah dalam pertempuran di Karbala. Nama dinasti Umayyah sendiri dinisbahkan kepada Umayyah bin Abdusyam bin Abdumanaf. Silsilah keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manafnya. Jika keturunan Nabi dipanggil dengan keluarga Hashim atau Bani Hashim, maka keturunan Umayyah disebut dengan Bani Umayyah. Oleh karena itu, Muawiyah dinyatakan sebagai pembangun atau tokoh utama dinasti Bani Umayyah dan juga khalifah pertama yang memindahkan ibu kota dari kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Oleh karena itu, Muawiyah dinyatakan sebagai pembangun atau tokoh utama dinasti Bani Umayyah dan juga khalifah pertama yang memindahkan ibu kota dari kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam mulai bergejolak dan muncul menjadi 3 kekuatan politik yang dominan kala itu, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Keadaan itu tentunya tidak menguntungkan bagi Ali. Kemudian posisi Ali semakin lemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Dan pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali terbunuh oleh seorang anggota Khawarij. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kedudukannya sebagai khalifah dijabat oleh anaknya yaitu Hasan. Namun karena penduduk Kufah tidak mendukungnya seperti sikap mereka terhadap ayahnya, maka Hasan semakin lemah, sementara Muawiyah semakin kuat. Maka Hasan mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah dengan menanggalkan jabatan khalifah untuk Muawiyah pada tahun 41 Hijriah atau 660 Masehi agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia. Perjanjian tersebut dapat mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan politik, yakni di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahun tersebut dalam sejarah dikenal sebagai Tahun Al-Jamaah atau Tahun Persatuan, sebagai tanda bahwa umat Islam telah menyepakati secara aklamasi mempunyai hanya seorang khalifah. Di sisi lain, penyerahan tersebut menjadikan Muawiyah sebagai penguasa yang absolut dalam Islam. Dengan demikian, maka berakhirlah apa yang disebut dengan masa Khulafaur Rasyidin yang bersifat demokratis dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam yang bersifat keturunan. Sebelum Muawiyah mengambil alih jabatan khalifah dari Hasan bin Ali, telah terjadi konflik antara Muawiyah dan Sayyidina Ali sehingga terjadilah perang Siffin di tebing Sungai Furat pada 13 Safar 37 Hijriah. Konflik ini adalah rentetan dari peristiwa pembunuhan Utsman dan Sayyidina Ali gagal menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan kehendak Muawiyah.
Sayyidina Ali juga mempunyai alasan tertentu yang menyebabkan ia tidak dapat bertindak terhadap pembunuhan tersebut. Perang Siffin ini telah membawa kepada berlakunya Majelis Tahkim. Majelis Tahkim ini berlaku atas kebijaksanaan politik Amr bin Al-As yang mengangkat mushaf Al-Quran ketika tentara Muawiyah hampir kalah. Terdapat juga golongan yang tidak setuju dengan perdamaian tersebut dan tetap menginginkan peperangan diteruskan. Namun, karena yang mendukung lebih banyak, maka Sayyidina Ali mengambil keputusan untuk menerima Majelis Tahkim. Persidangan Majelis Tahkim ini dimenangkan oleh Muawiyah atas kebijakan Amr bin Al-As. Muawiyah kemudian menjadi khalifah yang membentuk dinasti Umayyah dengan sistem turun-temurun. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya akibat dari kemenangan diplomasi Siffin dan terbunuhnya Khalifah Ali, akan tetapi memiliki basis rasional yang solid bagi landasan pembangunan politiknya di masa depan. Adapun faktor keberhasilan tersebut adalah: pertama, dukungan yang kuat dari rakyat Syria dan dari keluarga Bani Umayyah. Yang kedua, sebagai administrator, Muawiyah mampu berbuat secara bijak dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Dan yang ketiga, Muawiyah memiliki kemampuan yang lebih sebagai negarawan sejati, bahkan mencapai tingkat sifat tertinggi yang dimiliki oleh para pembesar Mekah zaman dahulu, yang mana seorang manusia hilm seperti Muawiyah dapat menguasai diri secara mutlak dan mengambil keputusan-keputusan yang menentukan, meskipun ada tekanan dan intimidasi. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh kedua rekan saya, yaitu Raihana dan Putri Saskia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kemajuan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama yaitu pada sistem sosialnya. Dalam lapangan sosial, Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antar bangsa-bangsa Muslim dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal memiliki kebudayaan yang telah maju, seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Muawiyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang-bidang. Pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik, kekayaan dan kemakmuran melimpah ruah. Ia seorang yang berkemampuan keras dan berkemampuan melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, ia menyempurnakan gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan juga jalan-jalan yang dilengkapi dengan sumur untuk para kabilah yang berlalu lalang di jalan tersebut. Tak lupa, ia juga membangun Masjid Al-Amawi yang terkenal hingga masa kini di Damaskus. Khalifah Abdul Al-Malik juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Selanjutnya pada sistem politiknya dibagi menjadi dua, yaitu politik dalam negeri dan juga politik luar negeri. Pada politik dalam negeri terjadi pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Keputusan ini berdasarkan pada pertimbangan politis dan juga keamanan, karena letaknya jauh dari Kufah, pusat kaum Syiah atau pendukung Ali, dan juga jauh dari Hijaz, tempat tinggal Bani Hashim dan Bani Umayyah, sehingga bisa terhindar dari konflik yang lebih tajam antar dua bani tersebut dalam hal memperebutkan kekuasaan. Yang kedua yaitu pembentukan lembaga yang sama sekali baru atau pengembangan dari Khalifah Ar-Rasyidin. Hal tersebut terjadi untuk memenuhi tuntutan-tuntutan perkembangan administrasi dan wilayah kenegaraan yang semakin kompleks. Masa Bani Umayyah tersebut juga membentuk berbagai departemen baru, antara lain Al-Hijabah, organisasi Jur'ah atau kepolisian. Selain itu, untuk mengurus tata usaha pemerintahan, Daulah Bani Abbas membentuk 4 buah dewan atau kantor pusat, yaitu ada Diwanul Qoraj, Diwanul Rasail, Diwanul Mustaqilat Al-Mutanawiyah, dan Diwanul Khatim. Sedangkan pada bidang pelaksanaan hukum, Daulah Bani Umayyah membentuk lembaga yang bernama Nizam Al-Qadai atau organisasi kehakiman. Khalifah Bani Umayyah juga mengangkat pembantu-pembantu sebagai pendamping yang sama sekali berbeda dengan khalifah sebelumnya. Politik luar negeri Bani Umayyah yaitu melakukan politik ekspansi. Ekspansi tersebut dilakukan ke daerah-daerah yang belum tunduk pada kerajaan Bani Umayyah,
Ekspansi dilakukan oleh orang Islam di masa Bani Umayyah semata-mata suatu tindakan untuk membela diri atau defensif dan jihad untuk menyiarkan agama Islam, terutama terhadap penganut-penganut kepercayaan syirik yang menghalang-halangi sampainya ajaran Islam ke dalam hati sanubari rakyat yang telah lama menanti-nantikannya. Pada sistem ekonominya, pada masa Bani Umayyah, ekonomi mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Dengan wilayah penaklukan yang begitu luas, maka hal itu memungkinkannya untuk mengeksploitasi potensi ekonomi negeri-negeri taklukan tersebut. Mereka juga dapat mengangkut sejumlah besar budak ke dunia Islam. Penggunaan tenaga kerja ini membuat bangsa Arab hidup dari negeri taklukan dan menjadikannya sebagai kelas pemungut pajak dan sekaligus memungkinkannya mengeksploitasi negeri-negeri tersebut seperti Mesir, Suriah, dan Irak. Nah, kebijakan yang paling strategis pada sistem ekonomi ini yaitu pada masa Daulah Bani Umayyah adalah adanya sistem penyamaan keuangan. Hal ini terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik. Dia mengubah mata uang asing Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Mata uang tersebut terbuat dari emas dan juga perak sebagai lambang kesamaan kerajaan ini dengan imperium yang ada sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu pada kemajuan intelektual. Ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Umayyah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada Al-Adabul Hadis, yang berarti ilmu-ilmu baru, yang terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama Al-Ulumul Islamiyah, yaitu ilmu-ilmu Al-Quran, Al-Hadis, Al-Fiqih, Al-Ulumul Lisaniyah, At-Tarik, dan juga Al-Jughrafi. Selanjutnya Al-Ulumud Dakhliyah, yaitu ilmu-ilmu yang diperlukan oleh kemajuan Islam seperti ilmu tib, filsafat, ilmu pasti, dan ilmu-ilmu eksakta lainnya yang disalin dari bahasa Persia dan Romawi. Yang kedua yaitu ada Al-Adabul Qadimah, yang berarti ilmu-ilmu lama, yaitu ilmu-ilmu yang telah ada di zaman jahiliyah dan di zaman Khulafaur Rasyidin, seperti ilmu-ilmu lughah, syair, kitabah, dan amsal. Selanjutnya, pada bidang seni dan budaya, pada masa Bani Umayyah berkembang seni arsitektur, terutama setelah ditaklukkannya Spanyol oleh Tariq bin Ziyad. Ekspresi ini diwujudkan pada bangunan-bangunan masjid yang didirikan pada masa ini. Arsitektur bangunannya memadukan antara budaya Islam dengan budaya sekitarnya. Nah, sekian penjelasan mengenai kemajuan pada masa Bani Umayyah. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Saskia Imani, NIM 163 dari kelompok 8, ingin menjelaskan tentang masa kemunduran dari Bani Umayyah. Kemunduran dari Bani Umayyah sendiri ada banyak faktor. Salah satunya kita mulai yang pertama, karena pertentangan antara suku-suku Arab yang sejak lama terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu kelompok Arab Utara yang disebut dengan Mutriyah yang menempati Irak dan Arab Selatan. Pada masa Bani Umayyah, pertengkaran antara etnis mencapai puncaknya, dikarenakan khalifah cenderung berpihak ke salah satunya dan menafikan yang lainnya. Hal ini menjadi permasalahan utama kenapa banyak pertentangan antara suku-suku Arab dan sampai menjadi dua bagian besar. Hal ini disebabkan karena khalifah itu tidak adil kepada masyarakat yang ada di Arab. Dan yang kedua adalah ketidakpuasan dari masyarakat Islam yang notabene bukan berasal dari Arab. Mereka berasal dari kalangan bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan oleh Muslim atau bangsa-bangsa pendatang yang disebut dengan Mauli. Karena hak-haknya itu tidak tersampaikan secara penuh, mereka mendapat diskriminasi, tidak disamakan dengan masyarakat Muslim yang aslinya berasal dari Arab, sehingga
mereka merasa tidak puas atau merasa dinomorduakan oleh khalifah, sehingga ancaman-ancaman ataupun demo-demo itu kerap terjadi pada masa Bani Umayyah. Dan yang nomor 3 adalah sistem pergantian garis keturunan adalah sesuatu yang sangat baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan kepada aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas, sehingga ketidakjelasan ini menyebabkan persaingan tidak sehat di kalangan anggota kerajaan. Dikarenakan pada masa Rasulullah, pergantian khalifah itu tidak berdasarkan garis keturunan ataupun berdasarkan monarki, tapi lebih menekankan kepada kemampuan ataupun kapabilitas dari seseorang, sehingga jikalau dia memasuki kriteria untuk menjadi seorang khalifah, maka dia akan menjadi khalifah. Namun pada masa Bani Umayyah, mereka lebih menekankan kepada garis keturunan yang berhubungan langsung oleh faktor yang selanjutnya, yaitu faktor keempat, adanya pola hidup mewah di lingkungan istana menyebabkan anak-anak khalifah tidak sanggup untuk memikul beban berat kenegaraan tak kalah mewarisi kekuasaan. Karena mereka adalah anak dari seorang khalifah yang secara serta-merta langsung menjadi pewaris. Walaupun mereka hidup secara mewah-mewah, bergelimang harta, dan cenderung bermalas-malasan, walaupun mereka tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang khalifah, mereka akan tetap menjadi seorang khalifah karena dengan sistem garis keturunan tersebut telah menyelamatkan mereka dari pergeseran kekuasaan. Dan yang selanjutnya adalah perkembangan dalam bidang keagamaan sangat kurang. Kekurangan dalam bidang keagamaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Mungkin karena Bani Umayyah lebih menitik beratkan kepada salah satu faktor saja, mungkin karena faktor ekonomi atau sosial politik, sehingga perkembangan dalam bidang keagamaan itu sangat kurang. Disebabkan dengan banyak khalifah yang belum patut disebut oleh menjadi seorang khalifah. Misalnya Khalifah Zaid yang menjadi tiga kali berturut-turut, Zaid 1, 2, 3. Mereka cenderung memiliki sifat yang sangat buruk, tidak memikirkan rakyatnya, hanya bersenang-senang, atau mereka sangat egois. Hal ini menyebabkan perkembangan di Bani Umayyah itu terhalang karena khalifah mereka tidak memikirkan rakyatnya atau cenderung memikirkan dirinya sendiri. Yang selanjutnya, penindasan secara terus-menerus terhadap pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib, pada khususnya terhadap Bani Hashim, sehingga mereka menjadi oposisi yang sangat kuat. Kekuatan baru ini dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib dan mendapat dukungan penuh dari kaum yang dikelas duakan oleh Bani Umayyah. Hal ini menjadi penyebab langsung tergulingnya kekuasaan Bani Umayyah. Kembali ke topik utama tadi, Bani Umayyah memang cenderung lebih berpihak ke salah satu etnis besar yang ada di Arab dan mengesampingkan yang lainnya, mungkin karena permasalahan dahulu dengan keturunan Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka sangat keras terhadap para pengikut-pengikut Ali, sehingga mereka menjadi oposisi yang sangat kuat mengkritisi pemerintahan Bani Umayyah. Dan ditambah lagi pemimpin-pemimpin yang kurang cakap itu lebih memupuk tergulingnya Bani Umayyah. Dan yang terakhir adalah pemimpin yang kurang cakap yang menyebabkan penderitaan rakyat semakin parah karena sistem pemerintahan yang digunakan adalah keturunan, sehingga tidak dapat memilih pemimpin-pemimpin yang cakap, menyebabkan penderitaan rakyat yang sangat mendalam. Hal ini menyebabkan
alasan-alasan kenapa Bani Umayyah yang tadinya salah satu pemerintah yang sangat kuat menjadi hancur. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.